1 tahun lebih sejak konflik Israel-Hamas memanas pada Oktober 2023. Krisis kemanusiaan terjadi di Gaza, Palestina. 90% dari populasi warga Gaza dipaksa untuk mengungsi, bahkan hingga pindah berkali-kali ke tempat yang dijanjikan sebagai zona aman. Meski nyatanya tak ada tempat yang benar-benar aman bagi mereka di Gaza. Kini saudara, harapan baru muncul dengan adanya kesepakatan gencatan senjata yang tujuan akhirnya gencatan senjata permanen dengan dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Pengumuman kesepakatan gencatan senjata ini disampaikan oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Saudara, gencatan senjata ini akan berlangsung dalam 3 fase perjanjian. Tahap pertama ini memiliki durasi selama 42 hari. Ini setiap tahapannya. Nah, di tahap pertama kedua pihak melakukan pembebasan sandera. Dalam pembebasan sandera ini, Hamas akan membebaskan sebanyak 33 sandera. Sedangkan Israel akan membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina. Kemudian penarikan pasukan Israel secara bertahap. Penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir akan mulai beroperasi kembali secara bertahap untuk membantu pasien dan kasus kemanusiaan. Serta bantuan kemanusiaan diizinkan untuk masuk ke wilayah Gaza. Kemudian di tahap kedua ini akan dilakukan negosiasi yang akan dimulai pada hari ke-16 setelah kesepakatan gencatan senjata. Hamas dan Israel ini selanjutnya akan membebaskan sandera yang tersisa. Dan pasukan Israel akan ditarik dari wilayah Gaza Tengah. Dan yang terakhir yakni tahap ketiga, di mana di sini akan ditandai dengan telah dibebaskannya seluruh sandera dan seluruh pasukan Israel ditarik sepenuhnya. Kemudian akan ada program rekonstruksi Gaza selama 3 hingga 5 tahun yang akan diawasi oleh sejumlah negara serta PBB. Kabar kesepakatan gencatan senjata ini langsung terdengar di telinga warga Gaza. Mereka pun langsung bersorak merayakannya. Kabar yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Jalanan-jalanan di Gaza dipenuhi warga yang dengan sukacita merayakan kesepakatan gencatan senjata. Kebahagiaan dirasakan warga Gaza yang berharap dengan adanya gencatan senjata, mereka bisa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dengan aman tanpa khawatir adanya serangan dari Israel. حلو كثير والحمد لله رب العالمين انها تم الاتفاق وانه رح نروح لبيوتنا لاهالينا لاحبابنا، صحيح انه بيوتنا راحت، احبابنا راحت، اخوتنا، اهالينا. Dan di saat euforia warga Gaza menggema merayakan kesepakatan gencatan senjata di berbagai penjuru, di sisi lain Israel tak menghentikan serangannya ke warga Gaza. Serangan terjadi di kawasan Sheikh Radwan yang menyebabkan setidaknya 10 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Militer Israel juga meledakkan sebuah rumah di kota Gaza hingga mengakibatkan 18 orang menjadi korban. Meski gencatan senjata sudah diumumkan pada tanggal 16 Januari 2025, ternyata masih banyak dinamika yang terjadi di balik kesepakatan tersebut. Pelaksanaan gencatan senjata yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2025 ini sempat tertunda selama 3 jam. Israel sempat menunda gencatan senjata karena mereka belum menerima daftar nama sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas. Di hari itu pula pasukan Israel menggempur Gaza. Pihak Hamas sendiri mengakui ada kesalahan teknis, namun daftar nama tersebut akhirnya telah diberikan dan sandera pun dibebaskan.
Namun saudara, ada pihak yang tidak sepakat dengan adanya kesepakatan gencatan senjata ini. Pihak tersebut adalah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, sebagai bentuk protes usai adanya kesepakatan gencatan senjata ini. Menteri Itamar Ben-Gvir ini akhirnya mundur dari jabatannya. Gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas dilakukan mulai Minggu 19 Januari 2025 mulai pukul 8:30 waktu setempat. Namun sempat tertunda dan baru berlaku pada pukul 11 waktu setempat atau sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ketika gencatan senjata mulai berlaku, truk bantuan ini mulai dapat menyeberang ke jalur Gaza. Bantuan ini masuk melalui penyeberangan Rafah dari Mesir pada Minggu waktu setempat. Gencatan senjata mendongkrak harapan pembebasan puluhan sandera dan mengakhiri konflik yang terjadi selama 15 bulan. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Warga berkerumun menyambut pembebasan 90 tahanan yang merupakan sebagian dari tahanan-tahanan yang akan dibebaskan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata di tahap pertama. Masa rela menanti lebih dari 7 jam setelah tawanan Israel pertama dibebaskan oleh Hamas. Suasana haru pun dirasakan keluarga para tahanan yang sudah bertahun-tahun tak bertemu mereka yang ditahan ini tanpa pernah tahu kapan mereka dibebaskan. Di antara tahanan yang dibebaskan adalah Halida Jarar yang dikenal sebagai aktivis perempuan untuk pembebasan Palestina. Ia menyebut memiliki perasaan yang bergejolak lantaran di satu sisi merasa berterima kasih untuk pembebasan ini, sementara di sisi lain merasa kehilangan yang sangat dalam lantaran banyaknya jumlah korban yang tewas selama 15 bulan terakhir. Sementara 3 sandera yang dibebaskan Hamas dipertemukan kembali dengan keluarga mereka di Israel. Ketiganya adalah Romi Gonen, Emily Damari, dan Darren Steinbrecher. Mereka bersuka cita akhirnya bisa kembali bertemu dengan keluarga setelah lama disandra oleh Hamas. Seiring dimulainya gencatan senjata, warga kota Rafah di selatan Gaza melihat kehancuran rumahnya seiring gencatan senjata berlaku. Warga berjalan di antara puing-puing bangunan di kota ini. Padahal sebelumnya, kota ini merupakan pusat bagi keluarga-keluarga pengungsi yang menyelamatkan diri dari bom Israel. Tak jarang, di antara puing-puing, warga selatan Gaza juga menemukan jenazah korban bom Israel. Kesepakatan gencatan senjata ini membuat truk bantuan dari PBB hingga dari sejumlah negara lainnya mulai masuk ke Gaza melalui penyeberangan Rafah dari Mesir pada Minggu waktu setempat. Ratusan truk ini membawa bahan makanan, pasokan medis, hingga bahan bakar. Diperkirakan bantuan seperti makanan dan pasokan medis ini akan terus berdatangan lebih banyak dari yang diizinkan Israel sebelumnya. Namun saudara, di masa gencatan senjata, ternyata militer Israel masih melayangkan serangan kepada warga di Gaza. Serangan ini terjadi sehari setelah gencatan senjata dimulai, atau tepatnya pada hari Senin. Serangan terjadi setidaknya di 2 lokasi, salah satunya adalah di Al-Auda Square. Total ada 3 warga Gaza yang tewas di 2 lokasi tersebut, 2 diantaranya adalah anak-anak, sementara 10 orang lainnya terluka. Ya saudara, banyak bangunan di Gaza ini yang rusak akibat serangan Israel sejak 15 bulan yang lalu. Upaya untuk membangun kembali Gaza masih menjadi tanda tanya, termasuk kemana sekitar 2 juta penduduk Gaza bisa direlokasi sementara.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana merelokasi warga Gaza untuk sementara selama proses pembangunan kembali di wilayah tersebut. Dan Indonesia disebut menjadi salah satu tempat alternatif untuk merelokasi sementara warga Gaza. Wah, bagaimana ini jika memang benar sekitar jutaan warga Gaza direlokasi sementara ke Indonesia? Nah, namun terkait rencana ini saudara, ternyata masih didiskusikan dengan sejumlah pihak. Hal ini telah disampaikan oleh salah satu tim transisi Trump. Presiden Donald Trump ini juga telah mengirim utusan untuk berkunjung ke jalur Gaza sebagai bagian dari upaya menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Namun rencana untuk merelokasi warga Gaza justru memicu kemarahan warga Arab karena itu adalah rumah warga Palestina. Mendengar adanya berita ini, saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri angkat bicara. Kementerian Luar Negeri menegaskan tidak pernah mendapat informasi resmi terkait upaya pemerintah Amerika Serikat akan merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat, mengatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mendapat informasi apapun mengenai hal ini. Gencatan senjata Israel dan Hamas ini memang sangat dinantikan oleh warga Gaza. Bagaimana tidak, saudara? Merekalah yang sangat menderita selama perang berkecamuk antara kedua pihak yang terjadi sejak Oktober 2023 silam. Semoga tidak ada pihak yang merusak kesepakatan gencatan senjata ini sehingga warga bisa hidup dengan tenang tanpa rasa resah dengan adanya perang. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi karena sempat terjatuh ke dalam gorong-gorong seorang anak balita berhasil diselamatkan.